Ya, atau dengan Akila 24. Dengan Akila 25, Mem. Dengan Akila 25. Berarti ini hilang 1 orang. 2 orang malahan. Karena Fajrin kan nggak termasuk kelas ini. Berarti 2 orang yang hilang ya. Saya nggak tahu siapa. Coba nanti dicari lagi. Saya mau sapa dulu yang pernah dapat suaranya. Nur Hadis. Ada nggak Nur Hadis? Halo, Nur Hadis. Mungkin jaringan ya. Saya berusaha husnuzon nih. Oke. Okay, today agenda, we are going to discuss about some things related to your previous homeworks. Jadi kalian kan waktu itu sempat kerja tugas banyak sekali, ya kan? However, I didn't have enough time to discuss about it with you. Saya belum sempat bahas itu sedikit pun. Jadi itu yang akan kita bicarakan. Satu tentang PR-nya kalian, yang kedua tentang kesepakatan pembelajaran. Saya mau bikin pembelajaran supaya kuliah kita ini lebih baik gitu. Bukan saya nggak bilang kuliah ini nggak baik, tapi saya merasa kok belajarnya kita ini kok kurang ya gitu. Kalian ngerasa nggak, atau kalian sudah merasa baik-baik aja sama kuliahnya kita selama 5 pertemuan ini? Ngerasa kurang atau ngerasa udah cukup? Cukup, Mem. Cukup? Kurang, Mem. Kurang, oke. Ada yang bisa jelaskan kurangnya kenapa dan cukupnya kenapa? Saya tanya dulu deh, saya panggil satu-satu aja deh. Zulfahmi. Zulfahmi, menurut Zulfahmi kuliahnya kita ini udah bagus atau belum? Kalau udah bagus kenapa? Kalau belum bagus kenapa? Ya, kurangnya kenapa? Kurangnya karena sering ada kendala jaringan, Mem. Oh, kendala jaringan. Oke, saya ngerti. Tanya yang lain. Audia ada nggak? Andi Audia Asar Arifudin. Halo. Oke, Citra. Citra Fausia. Oke. Andi Septianto. Ya, Mem. Ya, gimana menurut pendapatnya Andi? Kuliahnya kita. Kurang, Mem. Ya, kurangnya kenapa? Kayak seperti yang dibilang tadi, Zulfahmi. Kendalanya jaringan. Kalau luring juga, Mem. Pasti yang di daerah, Mem. Kendala yang lain lagi selain jaringan? Ada nggak di Andi sendiri misalnya? Kalau saya, Mem, itu, Mem. Jaringan biasa. Oke. Ada? Ya, Mem. Ya, menurut Ratari gimana kuliahnya kita? Udah bagus atau belum? Si kurang, Mem. Ya, kenapa? Sama aja yang kendala jaringan. Sebentar, boleh saya minta semua pakai fitur raise hand ya, supaya saya tahu yang di daerah, silahkan raise hand. Pakai ini, pakai Zoom. Ratnasari. Yang lain? Kalau jadi nggak salah ya. Bukannya Fajrin di Makassar ya? Di Bantai, Mam. Kemarin ke Makassar karena apa? Apa namanya tuh? Belajar, Bang, untuk ikut tes CPNS. Iya, yang lain di Makassar. Masa kendala jaringan? Beneran kendalanya jaringan? Tapi, Mem, saya meluruskan ini. Kalau ya, silahkan. Kalau begini, Mem, tidak semua itu di Makassar, Mem. Tidak semua itu jaringan bagus, Mem. Masing-masing, misalnya di daerah kayak di Dentata biasa itu, Mem, itu agak kurang bagus jaringannya, Mem. Dekat di daerah rumah juga begitu, Mem.
Oke. Oke. Tapi mem, Mem, kalau dari saya mungkin Ya, Rey, silahkan Rey. mungkin Mem kalau dari saya tidak terlalu bermasalah sih kalau jaringan, lebih ke kayak trouble-trouble yang tidak harusnya dibikin kemarin Mem. Terus kayak dibikin, mungkin kayak lebih kayak kecil ya. Kayak masalah-masalah kecil yang harusnya bisa diminimalisir jadi kayak banyak, mungkin yang kayak begitu sih. Terima kasih Mem. Masalah kecilnya bisa disebutin apa, Rey? Tuh, Terlambat misalnya Mem. salah. Iya Ya. kayak gitu. Yang kemarin juga yang masalah absen. Mhm. Mungkin masih banyak sih. Enggak banyak sih juga, cuma bagaimana ya, harusnya enggak terjadi Mem, tapi enggak tahu kenapa bisa itu Mem. Oke. Ada lagi nggak? Saya mau dengar lagi. Saya senang kalau kelas ini mau Saya, ngomong Mem. gitu. Ya, silahkan. Mungkin terlepas dari masalah jaringan, untuk metode pengajarannya saya rasa sudah cukup, Mem. Karena ada variasi kombinasi untuk cara mengajarnya, Mem, yang ciri khasnya gitu. Oke, cara belajar oke. Tapi saya perlu tahu dulu, saya tuh ngerasa nggak maksimal di kelas ini. Nggak maksimal, saya harus jujur ya. Saya tuh nggak mau kalian selesai dari kelas saya tuh kalian nggak dapat apa-apa gitu. Saya ngerasa itu akan, that will be my biggest failure. Itu akan jadi kegagalanku gitu. Kalau kalian itu nggak belajar dengan baik. Dan saya dengan model belajarnya kita, to be honest ya, kita udah belajar 5 pertemuan. Tapi saya belum temukan cara belajar yang kalian itu oke gitu. Contoh ya. Belajar di Zoom, ya toh, banyak yang kendala jaringan. Banyak sekali. Oke, apalagi pas zaman-zaman Telkomsel trouble itu. Ingat kan? Yang zaman-zaman IndiHome bermasalah itu. Ini mungkin 7 mahasiswa itu, atau 8, saya hitung. Jadi kendalanya kalau Zoom nggak bisa dapat semua. WhatsApp juga benar kata Rey. Kita nggak tahu kenapa, tapi yang jelas ini kuliah di WhatsApp ini yang balas cuman itu aja. Saya nggak tahu yang lain kemana. Maksudku gini, kita nggak usah lihat si A, si B, si C, si D. Nggak usah lihat Mem 5 atau saya. Kita lihat diri kita sendiri, kalau kita kuliah di WhatsApp ini kita udah maksimal belum? Dan kenapa nggak maksimal? Itu kita tanya sama diri kita sendiri. Itu yang kedua. Terus yang saya ngerasa nggak maksimal lagi dari kelas ini adalah karena kelas ini tuh itu sering terlambat. Saya menunggu lama sekali untuk kelas ini. Jadi untuk dapat lengkap, hari ini agak pencapaian ini 5 menit penuh. 25, 24. Yang minggu-minggu sebelumnya itu kita misalnya saya sudah tunggu 10 menit, itu pasti kurang 5 orang, kurang 6 orang gitu. Baik itu WhatsApp atau baik itu Zoom. Dan keterlambatan ini tidak hanya terjadi di Zoom dan WhatsApp, termasuk di Google Classroom. Saya kayak mau menangis, ada yang baru pertemuan ketiga baru masuk Google Classroom. Nah, kayak gitu. Terus saya kasih lihat ya. I'm gonna show you something. Sebentar. Oh, bukan yang ini. Salah ini. Sebelahnya. Saya buka lagi. Nah, ini. Kelihatan ya my Google Classroom. Page halaman Google Classroom saya. Nah, oke, kelihatan. Nih, lihat. Dari 26 selalu ada yang hilang. 3 orang nggak kumpul. Ini wajar, yang ini 2 orang yang nggak kumpul, karena 1 orangnya Akila. Oke? Coba kita lihat. Nih. 4 orang nggak kumpul. Ini kegiatan kuliah loh, ini pas kuliah ya. Ini bukan tugas, ini kuliah waktu itu. Tapi terus dilanjutkan, ya kan? CV. Ini 2 orang nggak kerja. Saya nggak akan tunjuk ini. Ini yang 4 udah saya nilai, 20 belum saya nilai, yang 2 orang ini nggak kerja. Padahal tugas CV itu dikerja pas kuliah. Jadi saya terangkan di depan,
Ya toh, selalu kan begitu. Habis itu saya minta kalian kerja, kalau nggak selesai dikerja nanti ya, saya bilang gitu kan. Nah ini 2 orang nggak ada. Padahal masih ditambah waktu lagi 1 minggu. Oke, nggak ada. Nah ini tugas vlog aja yang pertama. Oke, tugas vlog aja yang pertama sampai sekarang 2 orang nggak kerja. Oke, 2 orang nggak kerja. Ini tugas vlog kemarin banyak sekali yang terlambat. Oke, nah yang ini karena saya ributi akhirnya penuh. Kemarin itu nggak lengkap. Oke, artinya apa? Saya tidak akan lu kemarin kan cuma 2 orang, 3 orang. Iya, benar, hanya 2 orang, 3 orang. Tapi sebenarnya yang saya pertanyakan bukan siapa-siapanya atau berapa orang dari sekian orang. Karena kalau ini banyak 20. Saya mau potret di sini adalah bahwa nggak usah saya tunjuk si A, si B, si C, nggak usah kalian tunjuk teman-teman kalian. Coba dilihat kedisiplinan kalian dalam belajar seperti apa. Kalian terima materi dari saya dengan benar dan baik dan full. Dengan kondisi tugas itu selalu ada yang nggak genap di kelas ini. Saya nggak akan banding-bandingkan, tapi kalau coba kita lihat kelas saya yang lain ya. Ini juga sama. Tapi mayoritas, tapi ada yang lengkap gitu. Ada yang lengkap. Nah, sementara kelasnya kalian tadi itu hampir di semua tugas. Tidak ada yang, selalu ada 2 orang atau 3 orang tidak kumpul. Nah, dan ini terjadi juga di kelas ini dalam hal absensi. Saya sejak pertama kali mengajar di kelas ini, tidak pernah saya dapati anak APN 1B lengkap 25 orang. Nggak pernah, 26. Kalau ada, pertamanya pas absen lengkap. Nanti di tengah ada yang hilang. Oke, kira-kira kalian gimana? Kalian terima nggak saya ngomong kayak gini? Kalian tersinggung tidak? Kalau saya jujur, saya beberkan kenyataannya. Kalau kelas ini kurang disiplin, kalian ngambek nggak kira-kira? Enggak, Mem. Ya, saya Tidak, yang Mem. lain gimana? Saya nggak tunjuk per orang dan saya nggak pukul rata. Saya kasih contoh. Misalnya katakanlah yang malas cuma 2 orang. Katakanlah cuma Ambrian sama Fadilah. Saya tidak akan pukul rata kalian semua malas. Enggak dong. Kan yang nggak kumpul tugas cuma 2 orang. Yang nggak masuk 2 orang. Saya nggak pukul rata. Oh, ini satu kelas isinya pemalas semua. Enggak. Saya juga nggak pukul rata. Satu kelas ini nggak disiplin semua. Tidak. Yang saya mau bilang adalah orang itu motivasi belajarnya naik dan turun. Sama kayak emosinya kalian. Hari ini kalian sedih, besok kalian senang. Orang malas itu nggak ada. Yang ada adalah motivasi belajarnya hari ini lagi belajar, besok lagi nggak mau belajar. Hari ini lagi mau kerja tugas, besok lagi nggak mau kerja tugas. Iya kan? Iya nggak? Iya, Mem. Karena kalau kalian pemalas, nggak mungkin kalian lulus SD, SMP, SMA. Iya kan? Saya tidak bilang kalian pemalas, cuman motivasi belajarnya tuh masih naik turun. Nah, jadi di sini ini kan udah pertemuan sama saya, ini pertemuan ke-6 ya. Oke? Ini kan pertemuan ke-6 sama saya. Saya ajak kalian untuk perbaiki keadaan kelas ini supaya lebih baik. Saya juga akan introspeksi untuk perbaiki model mengajarku. Saya mau bikin kesepakatan sama kelas ini. Kak, terlalu berisik nggak suara dari luar? Terlalu berisik nggak? Iya, Terlalu Apa? Tidak berisik, Mem, cuma kedengaran, Ki. Tidak berisik, Mem, cuma agak kedengaran. Saya cari tempat dulu karena temanku di sebelah mengajar juga, temanku dosen. Banyak sekali. Tidak berisik, Mem. Ya. Bentar, saya cari tempat dulu, nah. Berisik.
Oke, saya sudah keluar dari ruanganku. Oke, tadi kita sampai mana? Oh ya, saya mau bikin kesepakatan. Jadi gini, saya mau tanya, saya tuh kadang introspeksi sama diriku sendiri, apakah saya kasih tugas terlalu susah, atau terlalu banyak, atau terlalu pendek jangka waktunya gitu. Kalau memang kelas ini nggak bisa ngikutin, saya kan mau ngajaknya kalian lari nih, 100 meter. Kalau kalian kuatnya 70, saya tarik 100, akhirnya nggak jadi gitu. Jadi saya tanya ke kalian, kalian pengennya model belajarnya kayak apa? Supaya kuliahnya tuh enak gitu. Saya nggak jengkel karena bayangkan, kalau absen oke, absen WA itu lama nggak apa-apa. Tapi kadang itu masuk 15 menit baru masuk. Entah kendala jaringan, entah apa, tapi kan dia tidak bilang, tidak ada pemberitahuan ke dosen. Jadi dosen nggak tahu, gitu loh. Nah, saya akan tanya satu persatu dari masing-masing mahasiswa ini apa yang bisa kita lakukan untuk perbaiki kuliahnya kita. Apakah model belajarnya atau cara absennya atau metodenya atau apa supaya kelas kita lebih baik. Saya mulai dulu dari Revaldi. Kalau menurut Revaldi gimana? Boleh silahkan kasih masukan untuk tugasnya, boleh untuk metode belajarnya, untuk kuliahnya, untuk materinya atau apa aja, atau cara penyampaiannya. Silahkan Revaldi, ada nggak? Mungkin anunya metode absennya Ya, maunya gimana gimana? ya? Karena kan di situ yang signifikan permasalahannya kan. Mungkin waktu batas absennya dikasih tambah sedikit nih. Oke, batas absen kasih tambah. Sekarang saya tanya sama Revaldi sama anak-anak. Kalau batas absen saya tambah nih, kasusnya nih di pertemuan 3 kemarin kita, atau pertemuan 4 kalau nggak salah. Saya tidak batasi waktu absen, tapi begitu absen hilang. Disuruh apa-apa di WA tidak dilakukan. Sama sekali sampai kuliah selesai. Even itu kalau kita buka WA group itu kan kalau kita posting kan kita klik info, ya kan? Kita kan bisa tahu yang sudah read sama yang belum read. Nah, ini ada kasus di mana misalnya itu dia baru read satu materi itu, dia baru read 1 jam setelahnya. Nah, atau bahkan tidak read sampai kelasnya selesai, ada yang begitu. Pertanyaan saya, adil nggak kalau ini anak saya anggap alpha? Meskipun di depan sudah absen. Adil, kalau memang adil. 1 jam lewat. Adil. Ya. Oke. Mungkin juga kebanyakan teman kalau belajar lewat WhatsApp itu dia multitasking sambil kerja hal lain. Oke. Nah, jadi kalau menurut Revaldi kuliah pakai WhatsApp itu oke-oke aja, nggak apa-apa. Asalkan ikut gitu. Atau jangan nih pakai WhatsApp. Mungkin lebih baik pakai Zoom saja. Oke. Coba Amrian, silahkan saya minta masukannya. Satu saya tanya, saya mau tahu maunya kalian apa gitu loh. Tapi kalian jangan baper ya, saya nggak marah ya. Jangan baper ya, saya cuma mau kelasnya lebih baik ya. Hanya dosen, saya juga sekretaris prodi, maunya kelasnya ini bagus gitu. Saya ajak kalian belajar, tapi caranya yang sama-sama enak. Ini belajarnya nggak enak ini. Ada yang bermasalah di sini. Silakan Amrian. Kalau mungkin dari metode pembelajarannya MEM kasih, sudah, tapi mungkin dari teman-teman kebanyakan terlalu mengentengkan gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman untuk bisa lagi mengerti keadaannya, bukan cuma gara-gara jaringan. Dengan alasan jaringan kita tidak mengikuti pembelajarannya MEM sampai selesai begitu. Itu juga yang kayak aku bilang, dari teman-teman harus ada kesadaran dari dirinya sendiri, karena kita juga harus menghargai orang yang lebih tua dari kita.
Oke, jadi gini ya, saya kasih kesepakatan dulu. Saya akan kasih waktu fleksibel untuk kalian, untuk absen, untuk apa-apa. Tapi ingat, waktunya kuliah ya kuliah. Oke, waktunya Zoom, waktunya tugas. Apalagi kalau tugasnya itu minggu. Ya. Nah, kalau terlambat kumpul tugas itu bilang, Ibu mohon maaf, saya tidak kumpul tugas karena nenekku meninggal atau apa. Biasa begitu toh, teman-teman mahasiswa. Oke. Jadi apa namanya? Harus ada ini penyampaian ke dosen supaya dosen itu tahu gitu kendalanya kalian. Saya tuh masih bisa bantu kalian sampai pertemuan ke-16. Kalau kalian terlambat saya bisa bantu. Tapi kalau sudah lewat pertemuan 16, tugas nggak lengkap, ya maaf aja kalau nilainya tunda. Ya, karena saya sudah kasih ingat, begini, kayak gitu. Intinya gini, saya akan berusaha bikin kalian enjoy kuliahnya, tapi ya itu tadi, kalau ada kendala, diusahakan sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Saya mau dengar. Iya, Men. Ya, silakan Fadila. Kalau menurut saya, Men, mungkin Zoom itu terlalu berat, Men. Bisa diganti jadi Google Meet atau apa, Men. Oke, Google Meet. Ada masukan yang lain lagi, Fadila? Udah? Ya, Men. Ya, oke. Coba Andi Alda. Silahkan Alda. Kalau dari saya, Men, cara mengajarnya, Men, itu sudah bagus, Men. Tapi kayaknya bilang, iya, Men, kesadaran dari teman-teman yang kurang, Men. Saya nggak nyalain lo ya, kalian jangan baper lo. Pokoknya saya tuh cuman pengen kalian baik gitu. Saya harus gimana supaya kalian mau rajin gitu loh, mau belajar lebih rajin lagi gitu. Oke, mungkin mulai pertemuan ini saya akan bikin tegas ya. Kalau kalian hilang, saya tidak akan anggap masuk. Supaya fair, kasihan loh. Misalnya gini, ini si Ray kuliah dari jam 1 sampai jam 15.30 di depan layar laptop. Dia ngerjain semuanya. Sama yang datang kalau absen doang, masuk, habis itu hilang. Atau masuk Zoom tapi nggak ikut kegiatan. Terus nanti di akhir-akhirnya Ray nilainya A, terus temannya kalian yang masuk Zoom tapi nggak ikut kegiatan nilainya juga A. Kira-kira itu adil nggak? Nggak adil, harus ada pembedanya. Nggak bisa kayak gitu. Nggak adil buat teman-temannya yang rajin. Kalau orang rajin dan tidak rajin, sama hasilnya di hidup. Kenapa? Di dunia ini hanya ada 2% orang kaya. Yang 98% itu orang biasa saja. Yang 2% itu apa? Bill Gates, Mark Zuckerberg, itu yang apa? Punya Tesla itu siapa? Itu tuh kalau kita persentase itu dia hanya 2%. Kenapa? Karena Tuhan memang bedakan gitu. Memang bedakan orang. Dari berbagai hal dibedakan gitu. Dari kompetensinya, dari kemampuannya. Kalau orang rajin dan malas, dipukul rata sama hasilnya, itu nggak bisa. Okay? Orang rajin dan kurang rajin. Orang rajin dan yang pas motivasinya turun ya harus diusahakan naik motivasinya. Coba saya mau dengar dari Amirah. Silahkan Amirah. Masukannya tentang kuliah ini. Kalau menurut saya sih, Mem, biar lebih disiplin. Kalau misalnya udah ditentuin waktunya, misalnya 5 menit kemudian kita udah mulai Zoom, mungkin yang telat itu dikasih konsekuensi gitu, Mem. Jadi kayak ada sanksinya gitu. Biar mereka lebih apa gitu, Mem. Oke. Kayak gitu, Mem. Oke. Saya juga mau sih besok kalau terlambat harus ada pemberitahuan alasannya terlambat kenapa. Oke. Iya, kalau misalnya yang nggak ada alasannya yang jelas gitu, Mem, ya dikasih sanksi aja, Mem. Ya, coba Hanifah, ada saran nggak? Sama, Mem, kayak yang dibilang Amira. Mungkin juga kalau
yang sudah absen mem baru tidak ikut pelajaran sampai habis. Bisa juga di alfa mem atau dikenakan sanksi, dikasih tugas tambahan begitu. Iya, soalnya saya sering dapat itu, sering dapat. Saya nggak berbohong, nah, saya bisa kasih tunjuk buktinya chat WA aku itu. Bukan chat WA aku, itu grup WA itu. Siap. Ini tuh misalnya kan di WA pasti saya suruh bikin. Di WA kalian gini, kalian beri kelompok. Ada itu yang sampai pertemuan terakhir. Tidak ada, tidak muncul nih. Ada begitu, tapi di absen datang. Coba deh perhatikan temannya kalian sendiri. Kalian kan lebih tahu. Nah, kalau tidak ada dan kendala jaringan atau ibunya meninggal, kakaknya sakit, dianya sakit, boleh tapi ngomong. Masalahnya tidak ada pemberitahuan, cuma di absen gitu. Kalau ya bener-bener parah kan nggak ada jaringan, kenapa bisa absen? Nah, kan lucu. Coba mungkin masukannya dari Indah Sari. Silakan, saya mau dengar juga. Kalau saya memang masalah itu waktu penugasannya yang seperti kemarin itu kalau bagi saya itu terlalu mendesak Jadi waktunya kurang ya? Dikasih waktu 1 hari itu bisa Oke, 1 hari ya. Oke, saya tambah lagi gitu jam waktunya lebih lama ya. Oke, bisa coba. Tadi Zulfahmi sudah saya panggil belum? Belum ya? Coba pendapatnya Zulfahmi kalau bisa. Saya mau bilang Indasari yang waktu 1 hari yang untuk tugas itu kalau saya tidak sependapat karena ada juga tugas-tugas dari mata kuliah lain, mata kuliah yang perlu dikerja Jadi mungkin begitu saya. Jadi harus ditambah lagi gitu maksudnya Zulfahmi ya? Nggak cuma 1 hari ya? Maksud saya kalau soal waktu penugas. Halo Zulfahmi. Ya kayak gini ya, kayaknya Zulfahmi ini di Makassar tapi bisa hilang ya jaringannya. Tadi maksudnya gimana? Keluar Zoom-ku Ya, gimana tadi? Maksud saya yang soal penugasan itu sudah bagus mungkin yang soal yang deadline-nya itu yang 1 minggu karena ada juga tugas-tugas mata kuliah yang lain perlu dia juga jadi waktunya tidak waktunya sudah bagus Oke, jadi deadline-nya yang lama gitu ya, 1 mingguan ya Zulfahmi ya? Iya Oke, saya pikir saya sudah dapat sampling dari sekian mahasiswa. Ada nggak yang masih mau menyampaikan? Kalau nggak, saya move ke hal lain. Silahkan, Wanda mungkin, Esa, Audia, Fikratama. Ya, silakan. Ya, Fajrin, silakan. Ya, Fajrin dulu. Kayaknya kalau mau efektifnya 100% masuk, semi-luring kayaknya bisa dipakai Semi-luring ini kayaknya ada yang nggak setuju di kelas ini. Semi-luring. Terus untuk penugasan yang 100%-nya lebih efektif saya rasa untuk kerja per kelompok karena supaya saling mengingatkan. Gitu ya. Kayaknya itu saja. Oke, yang lain lagi. Tadi ada yang tunjuk jari mau bicara, silahkan setelah Fajrin. Makasih Fajrin. Saya tidak ada masalah, Oke, tapi kumpul tugas sana? Ya, Oke, terbaik. Yang lain. Saya ada mau sampaikan, tapi di luar dari sini tentang tugas, Oke, boleh. Saya kemarin, ada beberapa tugas yang kukumpulkan soalnya, tidak dengan jawabannya.
Jadi kayaknya akan saya setor ulang, Mem. Salah dokumen, Kak, Mem. Betulan atau jangan-jangan memang sengaja biar saya itu, ayo. Iya, serius Kak, Mem. Yang itu, yang dislike, like and dislike, yang sama Kak Esa, Mem. Oke. Oke deh. Iya, Mem. Oke. Araf dimaklumi, Mem. Salah itu kayaknya, Mem. Nanti kita setor ulang, Mem. Masa salah berdua? Ayo. Masa kalau salah satu orang, oke, tapi kalau salahnya bareng-bareng? Nah, sengaja memang ya ini ya, 2 orang ya. Iya kan? Kayaknya yang desa benar Ji, Mem. Karena saya sudah aku cek ulang benar Ji. Salah, Mem. Tapi kayaknya yang desa benar. Sekarang di logika. Masa ada orang janjian, ayo kita kumpulkan soal semua. Nggak ada kan? Tidak, Mem. Tidak janjian, Mem. Tidak janjian, Mem. Tidak. Kan satu kelompok Kak, Mem. Saya wakili juga. Minta maaf, Mem. Itu kan 2 orang kita jadi begitu, Mem. Saya temani juga dia minta maaf. Ya, jadi ini Esa sama Fikra kumpul soal semua 2 orang. Iya, tidak sengaja. Enggak, tapi Fikra yang salah katanya, Mem. Esa kumpul apa? Esa kumpul apa dulu? Tugas, Mem. Yang tugas kedua itu. Iya, tugasnya sudah diisi atau soalnya doang? Fikra gitu memang, Mem. Ya, oh iya satu lagi, jangan suka kalian titip dosen. Nah, misalnya gini, Bu, saya sudah kumpul, padahal tidak kumpul ini, kelas ini, toh suka kadang-kadang begitu. Bukan satu Mem. kelas ya. Kita tidak, Mem, di kelas ini tidak, Mem, karena kita stop tipu-tipu, Mem. Oh ya, stop tipu-tipu ya. Oke. Kalau sudah kumpul, bilang sudah kumpul. Kalau belum kumpul, bilang belum kumpul. Masalahnya apa, bilang. Bu, saya lupa. Ya, oke, dimaklumi. Kan manusia tempatnya lupa. Wajar, toh? Pasti ku maklumi gitu. Tapi kalian jujur. Jangan mengaku sudah kumpul. Yang lain lagi, ada lagi nggak yang mau kasih masukan? Saya, Mem. Oke, Wanda. Menurutku itu, Mem, lebih banyak tugas individu daripada tugas kelompok. Karena ada beberapa orang yang tidak aktif, Mem, kalau diskusi kelompok. Jadi yang kerja yang itu-itu aja ya? Ya. Oke, yang lain. Ada lagi nggak pendapatnya? Kalau nggak, saya simpulkan ini. Udah? Oke, kesimpulannya 1 ya. 1. Tugasnya minta waktu agak lama. Jangan yang misalnya gini, kalian nggak mau toh misalnya gini, hari ini saya terangin separuh perkuliahan, habis itu saya kasih tugas. Kan kadang ada dosen yang harus dikumpul hari itu juga. Kalian nggak mau kan? Mintanya dikasih tambahan. Oke? Ya kan? 1 minggu. But it's fine. It's going to be fine for me. Tapi saya juga tidak mau dikasih waktu tambahan 1 minggu. Nah, nanti di Google Classroom tidak ada lagi. Berarti memang sengaja, memang niat tidak dikerja memang. Karena sudah dikasih waktu 1 minggu, masih nggak ada di Google Classroom. Oke? Oke, itu 1. Kesimpulan yang kedua, tadi tugasnya, ada yang tadi Fajrin minta tugas kelompok, tapi Wanda bilang akan lebih efektif kalau tugas individu. Saya coba voting ya. Yang lebih suka tugas individu, silahkan raise hand pakai Zoom-nya. 8, 9, 10 orang, 11, 13, 12 orang, 13, 14, 15, oh ya separuh kelas. Sudah. Kalian lebih suka kerja sendiri. Oke, saya ngerti itu. Sudah aku dapat nih jawabannya. Oke, saya akan kurangi tugas kelompok. Oke. Kalau tugas berpasangan boleh ya? Cuman berdua. Boleh, Mam. Ya, berdua aja. Tidak yang sepasang, yang satu kelompok 5 orang itu kan susah ngaturnya. Itu sekelompok 5 orang itu nanti yang kerja 3, yang 2 numpang nama, ya kan? Ya kan? Atau yang kerja 4, yang 1 hilang.
Atau malah kadang yang kerja 2, yang pasti ada kasus itu. Tapi kalau berpasangan kan gampang. Misalnya satu nggak kerja kan tinggal yang satu ini ngaku aja Bu, yang temanku nggak kerja, jadi namanya atas nama dia. Gitu kan bisa. Oke? Jadi mungkin habis ini saya akan kasih project berpasangan. That's the first. Yang itu yang kedua. Poin ketiganya adalah yes, I'm going to give you more time. Kalau saya akan kasih toleransi lebih tentang jam belajar, tentang apa. Tapi saya juga minta komitmennya. Tolong jangan hilang di kuliah. Demi kebaikan kalian sendiri. In the end of the day, I cannot forbid you. Saya nggak bisa melarang kalian. I cannot say, saya nggak bisa kalian belajar sama saya. Tapi saya cuma bisa ngajak. Karena ini udah di pertemuan in the quality of learning. Jadi saya harap dengan kita diskusi kayak gini ini ada peningkatan kualitas belajar kalian gitu. Oke, yang selama ini itu kurang banget buat saya. Jadi tolong ya satu kelas ini saya minta tolong jangan ada yang tersinggung, baper, marah, kecewa, jengkel sama saya. Karena dosen yang baik adalah dosen yang mengingatkan mahasiswanya kalau malas, kalau lupa, ya kan? Kalau ada dosen yang kalian tidak kumpul tugas, kalian tidak masuk kuliah, kalian tipu-tipu, kalian apa, terus dosennya diem aja, nah itu nggak baik. Kalian bisa ngerti ya. Oke, jangan marah ya. Oke, sebentar. Laptop saya mau mati, saya cari charger dulu. Mau mati laptopku. Oke, ada yang mau sampaikan keberatan atau nggak cocok sama yang saya sampaikan atau nggak atau apa silakan. Bu, saya nggak setuju sama Ibu. Bu, saya nggak mau begini-begini. Silahkan. Nggak ada ya? Oke. Ya udah, saya nggak tahu kalian apa yang kalian diam, bisa anggap aja nggak ada. Oke, saya kasih lihat dulu. So now we are going to move to the agenda of our meeting. I hope you try to understand, get what I'm going to talk about. Take a look at this one. I have made a note about our learning activities. Benar. Oke, can you see my note? Ada yang bisa lihat catatan saya? Halo, saya jangan kelihatan. Kelihatan. Oke. I don't know how to make this Zoom. Saya nggak bisa nge-zoom note-nya ini, saya nggak tahu kenapa. Aduh, berisik sekali di sini. Sabar ya, kalian, saya juga terganggu. Oke, jadi gini. Next week we are going to have mid test. Minggu depan itu sudah tes. Bayangin, nggak sangka ya kalian di sini udah 3 bulan. Udah belajar tuh 3 bulan. Kuliah online bertahan pagi sampai sore. Ketemu pagi lagi, ketemu sore lagi, ketemu pagi lagi, ketemu sore lagi, ketemu tugas A, ketemu tugas B, ketemu tugas C. Itu ternyata udah 3 bulan. Kalian ngerasa nggak itu? Dan itu nggak gampang ya, capek di depan laptop itu nggak gampang. Kadi, jangan berisik. Oke, maaf ya, berisik sekali teman-temanku. Oke. Nah,
karena minggu depan sudah mid test, sementara kita ketinggalan satu pertemuan, yaitu kita sekarang kan baru pertemuan 6, padahal kita satu pertemuan lagi belum, karena saya waktu itu dinas kan, bukan, saya waktu itu sibuk pelatihan, jadi saya tinggalan satu kelas. Jadi, so this week is we're going to have 2 meetings at the same time. Kita dalam 1 minggu kita akan dapat 2 pertemuan. Nah, hari ini pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 kita akan nge-review materi-materi yang kita udah pelajari. Masih ingat nggak di pertemuan pertama kita perkenalan, we have introduction. And then at that time, I asked you to review magazine article and make a video or make a vlog. Ingat nggak saya suruh baca majalah? Kalau ingat nggak itu? Disuruh ngertiin, disuruh ya, ingat banget ya, ingat. Ya ini, this is our first meeting waktu itu. Di pertemuan selanjutnya kita ketemu istilah-istilah dalam bahasa administrasi publik. Do you still remember? Apa itu bahasa Inggrisnya? Grassroots, bahasa Indonesianya grassroots birokrat. Ingat nggak? Birokrat akar rumput. Masih ada nggak catatannya kalian soal itu? Itu di Google Classroom ada semua. Ada itu kita bicara bahasa Inggrisnya DPR, House of Representative. Masih ingat yang kita bahasa Inggrisnya lembaga administrasi negara waktu itu? Ingat nggak itu? Udah lupa? Oke. Saya nggak tahu, kalian diem aja. Saya nggak tahu paham apa nggak. Udah. Nah, yang ketiga, the expression of like and dislike. Mungkin masih ingat ya, like and dislike waktu itu saya minta kalian ngerjain latihan soal yang berpasangan itu, yang 2 kan soal tentang like and dislike. Ingat kan? Ya. Terus saya kasih juga materi tentang kurikulum vitae. Mungkin kalau ingat, apa sih bedanya resume dan kurikulum vitae? Apa itu kurikulum vitae? Isinya kurikulum vitae itu apa aja? Ingat nggak? Nama, tanggal lahir. Ingat nggak saya minta desain sendiri? Ingat kan? Ingat, Mam. Oke. Pertemuan yang kemarin kita belajar memo, email, letters, ya kan? Ingat kan? Nah, ini sebenarnya selama 5 pertemuan ini yang kita pelajari. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kalian tidak full ikut materi saya, pasti di sini ada yang hilang. But don't worry because all the materials are shared in Google Classroom. Semua materinya ini ada di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan nyambung sedikit-sedikit seperti like and dislike, tapi ini lebih ke memberikan pendapat. Asking and giving opinion, bertanya dan memberikan pendapat. Oke, nah nanti di pertemuan ke-7 kan harusnya kuliah, ya kan? However, karena kita nggak ada waktunya, pertemuan ke-7 saya akan berikan dalam bentuk praktek project, yaitu bekerja berpasang, berdua. Cara adalah dengan berdua ini nanti kita akan melakukan sesuatu, oke, itu dipraktekkan. Dengarkan penjelasan saya. Tidak akan ada absen untuk pertemuan ke-7 kalau ini tidak selesai. Yang harus dilakukan adalah work in pairs to create a dialogue, bekerja dalam kelompok untuk membuat dialog, oke, and perform it, dan diperformkan dialognya. You record it in the video, jadi direkam. Idealnya kalau kita kuliah luring, harusnya kan di dalam kelas. Berdua saya minta perform di kelas. But it's not classroom, it's not real classroom. We cannot practice it directly. That is why I want you to perform the dialogue in the video. Nah, perhatikan.
Dialognya harus berisi 3 hal. Oke. Yang pertama, dialog yang pertama harus ada expression like and dislike. Oke. Like and dislike itu yang kayak apa sih? Sudah ada semua di Google Classroom, tinggal dibuka. Sudah saya share semua. Do you like banana? Do you like banana? I prefer ice cream to cheese. Kayak gitu. Ada kan kemarin contohnya kan? Oke. Mas, dialognya harus ada 3 expression of like and dislike. Kemudian yang terkait dengan pembelajaran hari ini, harus ada juga 3 expression of asking and giving opinion. Gimana sih pendapatmu tentang kuliah online? Nah, menurut pandangan saya, kuliah online itu susah, gitu misalnya, ya kan? Nah, terus kemudian silahkan masukkan di dalam dialog 3 kata, 3 vocabulary, 3 specialized terminologies that we have studied before. 3 terminologi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Ada semua di Google Classroom kalau lupa. Perhatikan, each student should speak at least 15 sentences in the dialogue. Dalam dialognya harus ada 15 kalimat per orang. Jadi kalau Nurul Hanif 15 kalimat, terus Indah Sari 15 kalimat, totalnya 30 kalimat. Terserah mau dibikin sekali ngomong langsung 5 kalimat, boleh. Atau sekali ngomong 1 kalimat, boleh. Ada yang 1 kalimat, 2 kalimat, terserah. Yang penting per orang 15 kalimat. Pertanyaan saya, it seems like, Bu, ini kayak tugas ya? Loh, bukan, ini adalah project untuk pertemuan ke-7, yaitu pertemuan ke-7 kita adalah dalam bentuk praktek. Kenapa demikian? Karena kalau ini saya konversi ke jam mata kuliah, bikin begini cukup nggak 2,5 jam, saya tanya. Cukup nggak? Enggak. Kuliah kita itu kan 2,5 jam. Enggak cukup. Coba lihat. Buatlah dialog skrip. Bikin skripnya dulu. Oh, ini Wanda mau ngomong apa? Oh, ini Esa mau ngomong apa? Gitu kan? Batu grammarnya dulu. Silahkan pakai Grammarly. Grammarly. Nah, itu ada di internet. Oke, cari aja. Nanti dicek grammarnya di situ. Udah dibikin skripnya, katakanlah bikin skrip itu belum tentu 1/2 jam jadi loh. Bikin Indonesia harus diinggrisin dulu, iya kan? Habis itu harus latihan dulu, harus dipraktekkan dulu. Ya kan? Habis dipraktekkan harus ditayangkan. Di-perform, direkam. Ngerekam itu apa cukup 5 menit? Enggak cukup. Kadang 1/2 jam. Kalau salah-salah, oke. Udah dijadi rekamannya, masih harus diedit videonya, ditulis namanya, ditulis perannya. Ya kan video kan nggak langsung dikirimin, harus diedit dulu. Paham ya? Jadi ini bukan tugas, ini adalah pertemuan ke-7-nya kita. Bisa dipahami? Artinya tidak ada video, absensi, anggap aja pertemuan ke-7 kalian tidak masuk. Oke? Hilang absennya 1. Dan juga hilang aktifannya pada hari itu. Oke? Nah, seperti ini. Modelnya ini gimana? Kan gitu. Bu, kalau saya jauh sama temanku, kayak kasusnya di Malaysia, atau kayak kasusnya temannya di daerah yang jauh yang nggak bisa ketemu. Loh, bisa kok perform, tetap bisa. Caranya adalah rekam sendiri, terus silakan diedit biar kayak kalian tahu kan, dibikin kiri kanan gini, seolah-olah gini, ketemu ngobrol, ya kan? Silahkan play with the editing, atau pura-pura ngobrolnya di telepon, atau pakai Zoom, bisa bikin video pakai Zoom. Banyak cara, oke? Bisa rekam sendiri-sendiri terus digabung videonya, bisa banget. Oke, makanya ini butuh edit 1 kali jadi. Jadi this is maybe more than 2.5 hour, lebih dari 2,5 jam.
Jadi ini sebenarnya sudah sangat padat untuk satu kali pertemuan. Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Saya, Mem. Ya, silahkan. Ini masih kurang mengerti Kak yang expression of like and dislike-nya 3 itu, Mem. Oke. Maksudnya itu kayak bagaimana? Oke. Expression of like and dislike. Saya share yang lain lagi. Kita googling ya. Supaya kalian tahu. This is it. Ini kan di sini. Semua itu ada di Google Classroom. Semua materi kuliah pasti saya share. Jadi, nah ini kayak gini. 3 kan tadi saya minta kan, kalian bisa bilang, I don't like music. 1. Oke? Lagi bilang. Oh iya, mengerti. Okay? Ya. Misalnya gini, what do you like? Ice cream or cheese? 2. Oke? Misalnya, I hate wearing sunglasses. I hate football. 3. Paham, Ray? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi pertanyaan? Semua ini tuh yang saya suruh minta kerja, itu ada semua di Google Classroom. Tidak ada alasan, Bu, enggak tahu, Bu, waktu itu saya enggak masuk. Itu artinya kalian enggak mau buka. Karena semua ada di Google Classroom. Ada lagi? Silahkan. Enggak ada? Kalau gitu, karena ini 7. Sekarang kita kembali ke pertemuan 6. Habis itu nanti kita kembali ke WhatsApp, Jadi sebentar aja, kita ngobrol di Zoom sebentar aja. Kasihan, kalian udah ngantuk-ngantuk ini. Mau tidur siang. Oke, saya juga. Jadi, take a look expression of, apa tadi? Asking. Opinion. Asking and giving opinion. Okay. So many examples. Banyak sekali. Kenapa bisa balik lagi? Banyak sekali kan? Coba kita buka yang English. Nah. Jadi referensi itu dari mana aja bisa. Yang penting dia relevan. Kenapa ini internetnya nggak mau? Banyak sekali kan? Wait. Ini di SMA juga udah pernah, saya cuma nge-review aja. Sebentar, saya nggak tahu kenapa internetku. Seems like it's very slow in opening a link. Oh my gosh. Wait a moment. Jadi nanti kalau tanya, Mem, expression of asking and giving opinion atau expression of like and dislike dapatnya dari mana, Mem? Harus yang sama kayak Mem kasih? Enggak. Terserah dapat dari mana aja. Yang penting dia menunjukkan like and dislike. Atau yang penting dia menunjukkan pendapat kayak gitu. Nah, ini banyak sekali. What do you think of blah blah blah? What is your opinion? What do you think about? What are you feeling? What your view on? What your view on hybrid cars? Apa pandanganmu tentang mobil hybrid gitu? Dia bagus nggak? I'm going to copy this on WhatsApp. Silahkan dibuka. Saya kasih linknya. Nah, 24 expression of giving and asking opinion. Let's practice. Kita practice dulu sedikit-sedikit. Silahkan satu orang kasih satu contoh pertanyaan menanyakan pendapat.
Terserah apa aja. Silahkan pakai, ada 24 contoh yang di sini, silahkan pakai yang di sini. How do you feel about learning online? Apa yang kamu rasakan tentang belajar online? How do you think about K-pop? Apa pendapatmu tentang K-pop? Misalnya kayak gitu. Silahkan bikin satu kalimat pertanyaan, saya akan panggil random. Kalau nggak tahu yang apa, silahkan buka webnya, itu saya sudah share di WhatsApp. Saya, karena tadi salah kirim tugasnya. Ayo Fikra. Iya, Mem. Ya, satu contoh. What are you feeling about music, Mem? Ya, what do you feel about music? Ya, what are you feeling about music? Bagus sekali, itu tanya pendapat. Lanjut, siapa yang nggak pernah saya panggil sama sekali di sini? Audia deh, dari tadi nggak pernah ada suaranya dari pertama kali kuliah. Andi, Audia, Asar, Arifudin. Hadir, Mem. Nah, bagus sekali. Silakan Audia, satu contoh saja. What do you think about tentang apa? About apa aja? Yang kata-kata apa aja? What do you think about novel Garis Waktu. Ya, about novel Garis Waktu. Thank you. Oke, yang lain saya minta silahkan ketik di chat satu contoh kalimatnya kalian yang sudah kalian dapat. Please. Yuk, silahkan yuk. Contoh pertanyaannya, Mah. Iya dong, masing-masing satu orang satu. Jadi saya tahu yang online siapa. Kayak tadi, kayak contohnya punya Fikra tadi sama Audia tadi. Bagus ini Zulfami, give me your comments about learning English. What do you think about Raja Ampat? What do you think? What about you think? What do you think ya, Amrian ya maksudnya. Think-nya Fajrin, what do you think? Think-nya pakai K Fajrin, bukan pakai G. Think, not think. Oke? Okay? What is your reaction about Deddy Corbuzier new video? Bagus sekali. How do you think of my idea? Very good. Do you have opinion of sport? How do you think about COVID-19? Okay. What do you think about Independence Day? Bagus. What is your reaction if some student not attend your class? Very good. What do you think about Janji Jiwa Coffee? Ya. Okay. Nah, what do you think Corona nggak bisa? What do you think about ya? Harus ada about-nya ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Itu yang bertanya. Sekarang kita yang menjawab. Kita yang giving opinion. Misalnya gini. In my opinion, the classroom is clean. I think I love you. Atau in my opinion, di pendapat saya, you are beautiful. Nah, atau bisa, as far I know, you are the best student in my class. Gitu. My comment is, this class needs more active participation. Kayak gitu. Yuk, silahkan bikin kalimat dengan contoh memberikan pendapat. Bisa pakai in my opinion, bisa pakai I think, bisa pakai I personally consider. Silahkan dicek, diketik di Zoom. Silahkan. Using all my t-shirt. Bagus. One comment about Ice Pasmus music video. Please give me your opinion about a person who love matcha. Ya, I think kenangan coffee is so sweet. Is-nya ketinggalan ya, Fajrin. Ayo yang lain. Yang lain silahkan. In my opinion, I think it's kind of boring, yes. Apa in my opinion-nya Fikra Tama? Tidak ada pendapatnya.
BTS songs are very good. Yes, Dynamite sama Idol. Yeah, I think the video is amazing because that give us knowledge about politics. I think the new song is good. Ya, bagus. Lagi. Yuk, yang lain yuk. I think exercise is good for health. Very good, Fadila. What about the other? Please. You can say it is my comment, or you can say, in my opinion about COVID-19, it is a prolonged disaster. Jangan lupa subjeknya, it sama is. It is a, in my opinion, Deddy Corbusier's video is educating. Very good. I think I like that music. Yeah. Acceptable. What about the other? I tend to think that, atau bisa I believe that. I think the new film Indonesia apa? I think that I like driving. Ya, jadi supir dong. Oke, yang lain? My comment is unsatisfactory due to network problem. Ya, I think he prefers him over me. I think you have a good voice. Thank you. My comment is Aespa music video looks elegant. And the members, karena membernya lebih dari satu toh, Amira. The members look very beautiful with such a theme. In my opinion, you need to fix your bicycle so you can read it again. Citra tidak perlu pakai tanda tanya ya, Citra sayang ya. Kan bukan pertanyaan sayang. I think just music make me feel so healing, makes me feel healed. Mungkin jadinya gini Amrian. Yang bener gini. I think just music makes me healed. Gini Amrian yang bener. I think exercise makes our immune system fit. Bagus Indah Sari. I think that I like car racing. Good. My comment is she is very beautiful and smart. Aduh, sudah pintar-pintar mahasiswa-mahasiswa aku semuanya. Sudah paham ya ini materinya kita untuk hari ini. Oke. Nah, untuk exercise-nya kita ke WhatsApp aja karena kasihan nanti habis kuota kalian. Semuanya kita kembali ke WhatsApp. Jadi sudah saya terangin sedikit, nanti di WhatsApp kita tambah lebih banyak activity lagi. Jangan lupa project pertemuan ke-7. Kalau tidak dikerja, tidak ada absen pertemuan ke-7, anggap aja kalian alpha. Oke. Pertemuan ke-8, oh iya tadi saya lupa bilang ya, pertemuan ke-8 kan UTS tuh. Soalnya apa dong? Soalnya adalah soal tertulis dan ada juga prakteknya, tapi dia take home. Jadi untuk kerja UTS-nya dikasih waktu 1,5 atau 2 minggu. 1,5 minggu aja. 3 hari. Tidak, Mem. 2 minggu. Enggak, Mem. Oke. Ya, 2 minggu ya. UTS-nya dikerja 2 minggu, boleh dikerja di rumah. Enak banget tuh. Kurang baik apa dosen? Terima kasih, Mem. Ya, tambah soal berarti ya. Khusus tadi yang bilang enak, tambah 5 soal lagi. Khusus dia sendiri ya. Oke. Jangan lupa proyek kelasnya. Oh ya, nanti untuk pembagian kelompok berpasangannya, kalian mau dipilihkan atau pilih sendiri? Dipilihkan, Mem. Yang pilih sendiri silahkan raise hand. Yang pilih sendiri raise hand. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12. Nggak ada separuh kelas. 11 malahan ini. Oh, berarti dipilihkan. Karena cuma 11 orang raise hand.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Recording stopped.